Allah, sholawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Dengan sebab barokah, semoga kita semuanya diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebab barokah, apa yang jadi hajatnya masing-masing Allah kabulkan hajat. Sebab barokah pula, apa yang jadi masalahnya masing-masing Allah berikan jalan keluarnya. Dan juga dengan sebab barokah pula mustajab doanya. Al-Fatihah. Itu suruh duduk dulu, itu ngapain kelayapan itu? Lanjut. Alhamdulillah hadir juga malam ini beliau yang kemarin maju sebagai bukan maju lagi, beliau sudah gubernur terus maju lagi, Bapak Ersandi, Gubernur Bangka Belitung. Semoga Allah takdirkan tetap memimpin Bangka Belitung. Bagi kita sulit, bagi Allah gak ada yang sulit. Yang mati hidup lagi aja bisa kok. Ya, zaman Syekh Qadir, betul nggak? Sudah mati bisa hidup lagi. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan pernah engkau kecil hati dengan apa yang kau jalani. Kalau kamu punya iman, percaya betul kepada kuasa Allah, maka tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata putus asa. Betul jamaah ya? Makanya yang penting, beliau datang ngaji dari Bangka Belitung sudah diniatin mau sini sebelum puasa. Termasuk jamaah manakib datang ke tempat ini semata-mata ilahi anta maksud. Oleh karena itu, jamaah yang amat abah cintai, beberapa hari kita ngaji selalu kehujanan. Bukan beberapa kali. Di sini maupun pengajian di luar selalu di hujan. Akan tetapi pengajian tetap berlanjut, tidak berhenti karena begitu juga kita ibadah kepada Allah, doa kepada Allah, istiqomah di jalan Allah. Jangan pernah berhenti karena sesuatu yang terjadi. Justru masalah itu beban. Dengan beban kadang orang tuh tambah kuat, betul nggak? Kalau ingin orang tenagamu tambah kuat, ya harus banyak membawa beban. Kalau iman kita semakin dihadapkan berbagai macam masalah, tapi kita mampu menjalankan, tandanya iman kita kuat. Kalau sudah menyerah, tandanya lemah. Bagaimana supaya iman itu naik turun? Percaya kepada Allah bukan hanya ada dalam keyakinanmu, tapi bagaimana menjadikan iman itu ada di dalam rasamu. Allah percaya bahwa Allah itu ada, bukan hanya ada di dalam kepercayaanmu, keyakinanmu, tapi rasakan bahwa Allah itu benar-benar ada. Baru tidak naik tuh. Pertolongan Allah itu ada. Bukan hanya sebatas kita percaya dan meyakini, tapi bagaimana kamu bisa merasakan kalau pertolongan Allah itu ada di dalam rasamu, maka walaupun kamu dihadapkan dengan kegagalan, datang demi kegagalan, kamu tetap akan berada, keyakinan kamu pertolongan Allah pasti akan datang. Kenapa? Karena keyakinan rasa pertolongan itu ada di dalam
rasa. Contoh, api itu panas. Kata siapa? Katanya. Ya. Kalau cuma katanya, itu seketika bilang ada orang ngomong, oh enggak, api itu enggak panas. Bisa saja nanti ada timbul keraguan. Tapi kalau sudah merasakan panasnya api, ya, walaupun kamu dikelilingin ada api, tetap aja kamu mengatakan api itu panas. Allah ada. Percaya? Apa yang membuat percaya? Iman. Lalu kepercayaan itu Allah itu ada, itulah yang namanya iman. Dan iman itu harus diyakini. Dan setelah kamu yakini, harus kamu rasakan. Sehingga tidak ada keraguan lagi. Setuju? Jamaah yang amat cintai, saya bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah kasih jamaah seperti kalian yang hebat dan luar biasa. Ini bukan hanya kata-kata, tapi itu adalah fakta. Menjadi jamaah puluhan tahun itu tidak gampang. Bahkan jamaah manakib itu kayak semacam turun-temurun. Model, ini ada lagi Haji Zamil, orang Madura itu. Beliaunya jamaah, istrinya jamaah, menantunya jamaah, anaknya jamaah, orang tuanya meninggal, bapak ibunya meninggal, suaminya meninggal, tetap anaknya nyambung, tidak berhenti sampai sekarang. Itulah namanya luar. Biasanya ketika yang diikuti meninggal kadang sudah ikut-ikutan berhenti, tapi tidak dengan jamaah manakib. Contoh siapa lupa nih, dulu meninggal di sini anunya, pas ngaji kayak gitu meninggal. Ketemu dengan abah di situ anaknya, alhamdulillah bah saya anaknya dari Bekasi, nyambung sampai sekarang. Berarti doa orang tua dikabul oleh Allah. Kok gitu ya? Kita minta kepada Allah supaya anak cucu kita selamat, kan gitu ya? Bener gak jamaah? Saya cerita apa sebatas cerita, memang faktanya seperti itu. Realitanya seperti itu. Kalau bukan pilihan, terus ada cerita, bah dulu di daerah saya itu banyak, ikut ngaji banyak. Cuma ada juga yang setelah ngaji berapa kali lalu berhenti ya Pak. Terus saya tanya, kenapa kok berhenti? Ya habis nggak kaya-kaya, bukan juga nggak lunas, hanya juga anak kabul-kabul. Nah, disitulah saya bilang, kamu jadi jamaah itu saringan, seleksi, betul nggak? Saringan. Sama dengan gabah. Gabah ini satu karung, lalu disaring. Gimana cara mendapatkan yang mentes, yang betul-betul ngisi? Ditaruh di air, disiram begitu disiram air, diaduk, ngambang. Dibuang lagi yang ngambang, diaduk, disiram air lagi, diaduk lagi, ada yang ngambang, dibuang lagi. Tadi berapa? Satu karung. Diaduk lagi, disiram air lagi, diaduk lagi, ngambang, dibuang lagi. Sampai berkali-kali sampai tidak ada lagi yang ngambang. Apakah utuh satu karung? Tidak, pasti berkurang. Tapi sisanya itulah yang sebenar-benarnya jamaah. Sisa itulah yang sebenar-benarnya pilihan dari Allah. Orang yang terpilih di antara yang dipilih. Nah, untuk jadi jamaah, mau jamaah apa saja, mau jamaah tolekot, jamaah manakib, itu pilihan, betul nggak? Dipilih oleh Allah. Nah, di antara yang dipilih ada yang terpilih. Pengen dipilih menjadi terpilih apa cukup dipilih?
Tentunya dipilih dan terpilih. Nah, kalau sudah terpilih itu tahan banting sudah. Ketika ada orang mau, mana kau ikut ngaji kau tak kaya-kaya, jangankan menjadikan saya kaya, menjadikan saya melarat tidak akan pernah berhenti saya ngaji dan istiqomah. Kenapa? Sudah terpilih. Betul nggak itu? Karena sudah terpilih. Kamu ikut ngaji, ibunya sakit, didoain kok malah mati. Loh, tetangga saya dan didoain mati juga. Gitu. Sudah gak ada kaitannya sudah. Berdiri sendiri sudah. Istiqomah, ibadah, masalah tidak ada kaitannya. Itu kalau sudah pikir. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya karena sudah terpilih, kalimat itu adalah benar. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia selalu mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Karena sudah terpilih. Kalau baru dipilih kayaknya salah ini. Salah ngikut saya kan gitu. Coba bayangin aja kalau bukan orang yang terpilih. Kadang ngaji begitu nyampe hujan, sampai mending kalau langsung pengajian udah sampai kadang selesai acara sampai setengah 1 jam 1. Betul nggak? Mending kalau habis itu kalau langsung ada di rumah ganti baju, udah pulang dulu di perjalanan. Naik mobil, ada yang naik losbak, ditambah lagi kadang di jalan dihajar lagi pakai hujan. Malam minggu besoknya, datang lagi. Gak kapok-kapok. Itu pantas mengatakan luar biasa. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Terus pertanyaannya, ada gabah 1 karung tapi belum direndam, ya kan kelihatannya banyak, tapi dengan gabah yang cuma 1 baskom lah ya, tapi ini mentes, ini bisa menghasilkan lebih daripada 1 karung. Setuju? Betul kan itu? Karena 1 butir itu bisa menjadikan 1 bulir. Tapi kalau yang gabuk, ya, 1 gabuk ya udah gak ada apa-apanya. Kopong. Makanya walaupun hanya Bismillahirrahmanirrahim itu yang kau bisa, tapi kalau mentas imannya ada di dalam rasa kamu, ini lebih bagus. Yang baca 130 juz diawalkan, tapi kalah dengan 1 kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tapi meresap diamalkan dalam setiap langkah hidupnya, itu lebih utama ketimbang 30 juz cuma dibaca doang. Betul mana? Wah, saya ngaji tiap malam 30 juz, bagus, cuma pahala yang didapat. Betul? Tapi kalau mengamalkan 1 ayat kamu amalkan, akan mendudukkan kamu kepada derajat yang lebih tinggi. Kalau diamal, contoh, kamu tidak ngaji, mungkin tidak ketemu ayatnya ya, yang apa itu? Jaga dirimu dan keluargamu, tengah malam ku anfusakum wa alaikum naro, wa minal ladzi fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat masakarubuka maqama mahmuda. Kadang ada jamaah ayatnya nggak tahu, tapi kamu mengamalkan isi ayat itu. Wa minal ladzi fatahajjat bihi nafilatan lak, dan pada sebagian malam bangunlah kamu. Benar nggak? Disuruh apa? Suruh bertahajud, suruh bangun. Untuk apa? Sholat boleh. Yang penting ibadah kepada, bukan bangun lalu buka kamar tetangga. Bangun tengah malam, kalau buka rok dalamnya istri, bagus.
Afdal itu. Sama itu sudah. Tahajud juga itu. Betul apa enggak? Ibadah itu. Daripada kamu bangun malam buka HP, TikTok-TikTokan, lebih baik bangun malam buka celana dalam. Nah iya, celana dalam kamu dan istri kamu, jangan celana dalam istri orang. Setuju? Betul apa enggak? Itu kamu udah tahu ayatnya, tapi kamu sudah melakukan. Itu namanya lebih utama ketimbang cuma bicara. Wa minal lali fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asa rabbuka maqama mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah kamu, bertahajudlah sebagai ibadah tambahanmu. Betul enggak? Semoga yang demikian itu mendudukkan kamu kepada kedudukan yang maqama mahmuda, kepada kedudukan yang lebih mulia. Ini kan bagian dari malam. Makanya jam 11 malam baru mulai. Kadang jam 12 baru kita zikir. Itu tengah malam sudah. Wayahnya orang tidur, kamu berzikir. Dihujanin lagi. Coba, masa iya yang begitu disia-siakan? Mustahil. Tinggal kamu menunggu dengan sabar. Betul enggak? Percayalah, karena Allah yang mendudukkan kamu seperti itu. Allah pula yang bertanggung jawab atas kamu dan hajat kamu dan masalah kamu. Ya nyata ya, hujanan tengah malam nggak sakit itu. Nah, yang meriang panas dingin sembuh itu. Coba yang baca ayat tadi dibaca hafal sama itu. Begitu hujan tengah malam bangun suruh militan, mikir dia. Jawabannya gampang, kan masih ada hari lain kan gitu. Alhamdulillah. Hidup jamaah mana ke? Apa yang kamu rasa, apa yang kamu lihat? Karena di sini itu bagian daripada wujud pertolongan Allah. Dan kalau enggak ditolong Allah, mungkin kita punya tempat seperti ini. Apabila kita, karena kamu dan aku ini tempat kita bersama, apa mungkin kita punya tempat seperti ini? Tidak mungkin. Betul tak jemaah? Dan kita tidak punya donatur. Kali kita punya donatur tab gitu. Kagak. Donatur kita adalah Allah. Hah? Yang Al-Ghani, betul gak? Yang Maha, yang mencukupi kita adalah Allah. Yang Al-Kafi. Harus yakin itu. Kamu punya usaha, kamu punya bisnis, kamu punya pertanian, kamu punya pekerjaan, punya gaji. Bukan gajimu hakikatnya yang mencukupi kebutuhan kamu, tapi Allah yang dimanifestasikan lewat kamu. Ayo kamu kerja, kalau kamu dipecat bisa nggak hasil? Kamu kerja, kalau kamu sakit bisa? Tidak. Jadi apapun yang bisa kamu bayar anak kamu sekolah, kau bisa memberikan belajar kepada istri dan anakmu, ya yakinilah itu, rasakan itu. Bukan hanya dipercaya Allah itu, kadang orang juga percaya kamu Al-Kafi, percaya Allah yang mencukupi, tapi kadang dia tidak masuk di dalam rasa itu. Sehingga begitu dapat kesuksesan, tidak lagi merasa Allah yang mensukseskan, tidak lagi merasa Allah yang mencukupi semuanya, merasa perjuangan dirinya, merasa dari hasil karya dirinya. Mana Al-Kafinya? Betul tak itu? Betul tak? Al-Kafi. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razak. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razak. Karena kamu betul-betul merasakan, ya, ada di dalam Al-Kafi, sehingga kamu merasakan adanya Al-Kafi. Tidak ada lagi kekhawatiran di dalam diri kamu. Walaupun kamu ada resesi apa,
resesi dunia, nggak urus, nggak ada khawatir. Maka jangan manakib tidak perlu khawatir karena tidak ada pemangkasan anggaran. Aman, betul benar. Nggak perlu khawatir. Karenanya semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Betul tidak ya? Kadang sekarang anggaran dipangkas, kamu bukan pejabat, kenapa kamu yang pusing? Kepo banget kadang ya. Apa kepo itu? Mau tahu aja. Paling kalau yang mau nakib dikurangin anggaran belanja paling ya. Alhamdulillah jamaah ya. Abah kemarin sudah kontrak kerjasama Jekoning dan Sekoning. Apa itu Jekoning dan apa itu Sekoning? Pengen tahu? Kalau sudah tahu, mau masuk? Ini masalah satu pengabulan apa doa waktu masuk awal tahun 2025 ya. Semoga Allah berikan jamaah manakib yang sudah bagus tambah bagus, diberikan sesuatu yang nganggur-nganggur bisa dapat kerja. Kita minta kepada Allah supaya diberikan perubahan yang lebih baik. Betul nggak gitu? Alhamdulillah kemarin apa sudah tanda tangan untuk awalan nanti 100.000 unit motor. Untuk tahap pertama, insya Allah bulan 4 akhir habis lebaran sudah keluar. Motornya motor listrik yang besar tapi bukan motor listrik yang bagus. Ya. Ya, kalau beli itu di atas 30 juta itu. Pengen? Gampang kok sahabatnya nanti. Nggak perlu pakai DP-DP-an. Ya. Apa Jekoning dan apa Sekoning? Mau saya jelasin? Ya. Jekoning Sekoning itu Jekoning untuk laki-laki, Sekoning untuk perempuan. Jadi 3:1, jadi 3 laki-laki 1 perempuannya, yaitu semacam kayak Gojek tapi bukan Gojek. Seumpamanya jamaah ikut, cukup kamu daftar lewat Al-Baghdadi, karena koordinator utamanya Al-Baghdadi. Itu syarat KTP, KK, SIM dan NPWP. Tahu NPWP? Apa ya? Nomor pokok. Jamaah lagi banyak yang nggak bayar pajak. Makanya nanti gimana kalau nggak punya, nanti diurusin, dibikinin oleh perusahaan. SIM juga demikian ya, nanti diuruskan supaya bisa mendapatkan SIM. Oke, sudah paham? Syaratnya sudah ada. Begitu sudah di ACC, nanti kamu dapat pertama dapat helm, dapat jaket, dapat handphone, dapat motor. Pakai DP kagak? Pakai DP kagak? Nggak pakai DP ya? Barulah nanti kamu resmi sebagai mitra. Setelah kamu jadi mitra, apa kewajiban dan apa hak dan kewajiban kamu itu apa? Hak kamu sudah didapat begitu diterima jadi mitra, betul enggak? Dapat motor, dapat handphone sebagai untuk aplikasinya, ya. Dapat jaket, dapat helm. Setiap tahun helmnya diganti, jaketnya juga diganti, ya. Nah, nanti pekerjaannya sama kayak Gojek. Tapi bukan hanya Gojek, bukan hanya ngantar orang, ngantar barang. Tidak. Seumpamanya, oh Al-Baghdadi ini butuh bersih-bersih karpet. Mana yang terdekat, mitra yang terdekat. Nah, nanti perusahaan yang memberikan pekerjaan untuk bersih karpet,
Jadi berbagai macam pekerjaan bisa dikerjakan oleh mitra Jeko tadi sebagai talent. Paham maksudnya? Misalnya kamu sebagai talent, sebagai mitra, itu punya keahlian. Nah, nanti dikasih pelatihan. Yang punya kalian dikasih pelatihan cara nyervis AC sebagaimana. Nanti yang punya keahlian otomotif di motor maupun mobil, nah, kalau ada mobil rusak nanti dikasih pekerjaan. Oh, sana ada mobil perlu diperbaiki, ada motor mobil mogok. Nanti yang ngasih pekerjaan perusahaan melalui aplikasi kamu. Paham sudah? Jadi gini, kamu masuk sebagai, anggaplah itu karyawan. Ini tak kasih pekerjaan, tak kasih fasilitasnya ini, tugasmu tunggu perintah perusahaan. Apa yang diperintahkan perusahaan kamu kerjakan, karena di situ ada nilai rupiahnya. Nah, setiap bulan, setiap hari nanti dipotong dari pendapatan 125.000 masuk kepada perusahaan Jekoneng. Gimana kalau nggak nyampe segitu, bah? Ya kamu nggak punya utang. Kalau kamu nggak dapat tarikan dari perusahaan, nggak ada narik gitu, ya nggak wajib kamu setor. Enak nggak? Enak apa enggak? Ada beban nggak? Nggak ada beban. Tapi di situ kamu sudah diasuransikan, bukan hanya kamu, untuk 5 orang atau berapa, pokok keluarga lah, bapak, ibu, anak, diasuransikan. Kedua, terus tiap bulan nanti dapat paket sembako senilai 600.000. Kerjanya nunggu perintah, nggak ada perintah, nggak ada kerja. Terus bagaimana Pak kalau ada perintah kebetulan saya meriang? Boleh kamu wakilkan kepada anak atau saudara. Enak ya itu? Kalau kamu males, ya berarti ya males sudah. Ini serius ya, yang mau ikut terus nanti kamu kalau bawa orang anggota, nah semakin banyak kamu anggotanya, semakin ada nanti kompensasi buat kamu. Misalnya Kenas, dia bisa membawahi 100 anggota mitra, ada kompensasinya nanti. Ada dapat pendapatan juga di luar. Untungnya lagi apa? Nanti gini, karena kita sini banyak, nanti itu tahap pertama 100.000, nanti bulan 8 sampai 9 itu 7 sampai 8, nanti 900.000 turun lagi. Totalnya setahun 1 juta unit motor. Berarti ini sama membuka peluang kerja, betul nggak? Mengentaskan pengangguran. Coba 100.000, berarti kan 100.000 orang bisa kerja. Yang saya inginkan Jawa Menakib harus terlibat. Saya kan bisa Pak, kamu punya keluarga kamu aja daftarkan. Nggak pakai DP kok, susah. Terus kalau motor kamu dijual, boleh. Langsung kamu nanti di borgol. Beres urusan. Dijual di borgol. Kalau dijual, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Tapi kan jamaah nggak urus, jamaah ya jamaah, borgol. Kan berdiri sendiri. Jangan mentang-mentang ini dulu ya. Saya itu punya sapi, ya. Siapa yang memelihara, bagilah, ya. Termasuk saudara-saudara di sini lah, bagi. 10 ekor buat latihan. Alhamdulillah, yang kembali itu 3 ekor. Yang 7 ekor dijual. Ada yang datang diwakilin orang. Ini apa gitu? Sampean apa ini? Kenapa kok nggak ngadep sendiri ke saya? Takut, waktu jual aja nggak takut, giliran mau laporan takut. Apa saya tutup? Enggak, karena punya saya. Kalau ini kan bukan punya apa. Saya nggak akan nuntut kamu dijual, paling perusahaannya ngeborgol kamu. Dan ini tidak kayak ojek, kalau ojek kan ngisi apa? Top up katanya. Sini nggak perlu ngisi-ngisi top up kan.
top up. Pokoknya betul-betul enak. Semuanya nggak ada tarikan dari perusahaan, kamu tidak ada beban harus ada yang setor. Dan insya Allah tarikan nanti minimal diusahakan sama perusahaan minimal kamu bisa pendapatan 200.000 dalam satu hari. Kan lumayan, dipotong setoran. Tapi bisa lebih dari 200.000. Tapi 3-5 tahun tergantung ininya. Kelasnya 3-5 tahun motor jadi milik. 3 tahun motor jadi enak gak? 5 tahun bermitra kamu diumrohkan. Dan bisa nanti, saya nggak umroh. Kenapa? Saya bilang, gimana kalau umrohnya nggak diambil tiket? Tapi karena sudah booking hotel segala macam perusahaan, tetap bisa diambil uang, tapi caranya bisa digantikan kepada orang lain dengan cara kamu jual tiketnya. Kalau mau nyontek ke 30 juta dijual murahan kan enak. Yang penting kan butuh duitnya kamu. Sekarang saya mau tanya, kamu tak kasih tiket umroh, ya, dengan uang sama-sama senilai umroh atau kurang aja lah. Umrohnya berapa juta umroh? 30 juta, taruh dikasih uang 20 juta. Tiket umroh 30 juta dengan uang 20 juta. Sementara kamu punya kebutuhan yang tidak bisa kamu tinggal, pilih yang mana? Coba yang pilih 20 juta ngajung. Kalau saya pilih yang 20 karena ada kebutuhan yang harus, jangan pulang dari umroh ditungguin orang. Jadi dikasih solu, boleh diambil tiket, boleh digantikan ke orang, kamu jual ke, boleh digantiin uang. Enak nggak itu? Enak nggak? Terus ada asuransinya, kalau terjadi apa-apa, ya ditanggung sama motornya, motor listrik yang besar itu. Jadi nggak perlu mikirin bensin. Nanti nyoloknya itu disubsidi sama perusahaan. Bah, saya di rumah nggak kuat listrik saya. Sudah ada nanti titik-titik yang bisa nyolok di mana saja. Kalau cuma 400 bisa dicolok sambil tidur, colokin ke hidungnya, nanti isi sendiri. Karena orang tidur tuh mengeluarkan listrik. Gimana caranya, Bah? Dan kapan bisa dimulainya? Nah, makanya nanti saya kasih undangan, nanti hari apa kita kumpulkan. Nanti bisa kayak imam-imam manakib, saya minta dikasih tahu lah nanti kapan hari apa. Jadi khususnya ini sudah menyebar nanti Sukabumi, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, sudah semua nanti. Untuk awalan 100.000, nanti tahap keduanya 900.000 turun lagi. Alhamdulillah, semua ini karunia dari Allah. Abah ini siapa? Kok bisa sampai dipercaya di situ? Betul benar? Karena melihat jamaah. Nah, nanti setelah Pulau Jawa, nanti di luar Pulau Jawa. Sementara di Jawa dulu. Yang nanti pembagian paket sembakonya sebulan sekali. Makanya kalau imam manakib, sekalian aja manakiban di situ pembagian paket sembako. Bagaimana kalau yang ikut di luar jamaah? Nggak apa-apa. Yang penting ke jamaah sudah saya tawarkan. Kalau jamaah nggak ada respon, ya luar yang saya tawarkan. Kan yang penting ku ampusakum walikum naranya sudah saya lakukan. Benar nggak? Jadi untuk perempuan namanya sikoneng. Kalau laki-laki jekoneng. Nanti helmnya kuning, jaketnya kuning, terus motornya juga kuning, betul itu. Nah, saya berusaha khusus di jaringan Abang tadi giginya satu kasih kuning. Jadi kalau ketemu di jalan dengir, kita satu tim deh. Kayak gigi mas kuning satu gitu. Gimana? Bersyukur nggak ada program itu? Bersyukur nggak? Alhamdulillah.
Mudah-mudahan bulan depan contohnya sudah ada. Bulan Maret mudah-mudahan contohnya sudah ada datang. Insya Allah bulan 4 setelah Lebaran itu 100.000 unit motor sudah turun. Maka dari itu jamaah manakib harus duluan, jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau kamu yang ada di sini, kamu punya keluarga yang di kampung, bilang juga kepada keluarga kamu, bah, keluarga saya ada di Sukabumi. Nanti di Sukabumi juga ada, pertama mungkin 3.000 unit motor untuk Sukabumi. Setiap kabupaten Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sudah kita siapkan semua. Bah, saya punya saudara di Madura, rekrut juga saudara kamu yang di Madura. Nanti motor akan dikirim ke Madura. Kan gaya, hebat, brutin kirim motor. Nah, nanti dikasih pelatihan, paham nggak? Begitu yang sudah oke, dan ACC dikasih pelatihan. Supaya apa? Punya nilai tambah. Bukan dijadikan tukang ojek, bukan, tapi diperdayakan, gitu loh. Nganter orang itu cuma fasilitas sambilan saja. Sebenarnya keahlian kamu yang lebih diutamakan. Yang disalurkan adalah keahlian. Bah, saya bisa diurut